Hoax dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Juga mempengaruhi pendapat publik, menciptakan ketakutan. Jadi hoax itu salah satunya adalah bagaimana menciptakan ketakutan. Ya tentu saja ini ada kaitannya dengan mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun ya kelompok kalau itu hoax memang dikoordinir. Hoax itu mengeksploitasi emosi dan kejiwaan, juga kekhawatiran, mengguncang keyakinan. Hoax itu juga memberi dampak pada itu. Tetapi itu diawali dengan keyakinan individu yang merambah pada keyakinan yang kita sebut dengan keyakinan komunitas. Saudara-saudara sekalian, kita tentu sangat berharap tidak mengalami masalah dengan kehadiran hoax itu. Hoax itu hanya bisa diatasi oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kemampuan, kompetensi yang cukup. Hoax itu menyebar melalui saluran-saluran komunikasi tentunya. Terutama sekali ya pada media sosial dewasa ini. Juga pada email, pada situs web yang kadang-kadang itu terpercaya. Atau juga melalui percakapan-percakapan pribadi. Jadi pada prinsipnya hoax itu bisa merupakan berita palsu yang dibuat atau dikemas dengan sengaja, Tentu sekali lagi pada prinsipnya adalah bagaimana menimbulkan ketidakpastian atau merusak keyakinan atau merusak kepercayaan orang. Jadi misalnya Anda telah memiliki sebuah keyakinan yang benar, Anda telah memiliki pendapat yang Anda yakini itu benar, tetapi dengan kehadiran hoax, itu semua tiba-tiba menjadi sangat tidak pasti. Tentu kita bisa menyebutkan sebagai upaya menipu melalui informasi, memperdaya, membuat sebuah hal yang tidak benar itu seperti terkesan benar dengan sengaja. Dan dalam era digital itu semua sangat mungkin dilakukan. Ada pertanyaan, kapankah hoax itu dimulai, saudara-saudara sekalian? Sebetulnya tidak ada data yang bisa menunjukkan dengan pasti kapan hoax itu sebetulnya memulai berkembang. Ada yang meyakininya itu sejak tahun 2000-an awal. Tetapi pada kajian-kajian media cetak, media mainstream di Eropa, hoax dikenal jauh sebelum tahun 2000. Digunakan oleh orang-orang yang bekerja pada media resmi dan tujuan mereka memain-mainkan kalimat sehingga mengecoh pembacanya. Baik saudara-saudara sekalian, hoax kemudian menjadi sebuah fenomena yang terus diamati dan melahirkan banyak peneliti-peneliti, melahirkan banyak akademisi dengan penelitiannya, karena itu sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindarkan. Pada tahun-tahun terakhir ini platform media sosial begitu banyak. Salah satunya yang kita bahas pada hari ini itu adalah Facebook dan Twitter. Facebook dan TikTok. Semua itu menjadi platform media yang sangat efektif sekali orang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena jangkauannya demikian luas. Internet memberikan kesempatan jangkauan yang demikian luas ketika produk-produk informasi hoax itu diluncurkan atau dilahirkan. Saudara-saudara sekalian, tidak ada catatan di dunia ini yang bisa kita jadikan rujukan sebetulnya negara mana yang paling banyak memproduksi hoax.
atau masyarakatnya memproduksi hoax. Tapi tentu saya harus ingatkan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga negara pengguna internet terbanyak di dunia. Resikonya Indonesia berhadapan dengan kemungkinan terjadinya produk atau produksi-produksi informasi yang memungkinkan hoax. Anda di kelas saya ini saya arahkan untuk sebisa mungkin menjadi seorang jurnalis media sosial yang anti hoax. Caranya, Anda mengikuti beberapa materi saya sebelumnya yang berbicara tentang fakta-fakta berita. Dengan fakta-fakta itu, Anda sangat mudah memproduksi yang kita sebutkan informasi akurat berdasarkan fakta-fakta yang benar. Saudara sekalian, karena kan tidak ada negara yang terbanyak di dunia bisa dicatat memproduksi hoax, saya kira barangkali yang penting untuk saudara-saudara pikirkan adalah bagaimana saudara tidak menjadi bagian dari produsen hoax. Maksud saya, setiap kita ini tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang yang terus-menerus memproduksi hal-hal yang tidak bermanfaat berkaitan dengan informasi dan itu berkategori hoax. Saudara, ada cara yang efektif untuk menghindarkan bagaimana kita bisa terhindar dari hoax. Bukan masyarakat dulu, kita dulu yang utama. Dewasa ini ada beberapa platform yang dibuat, yang desain khusus oleh para pemikir-pemikir elektronik, para pemikir-pemikir digital untuk mengecek kebenaran informasi. Kita kenal ada yang namanya Snopes. Anda bisa dapatkan itu pada situs www.snopes.com. Snopes adalah salah satu situs web yang terkenal dalam memeriksa fakta. Jadi faktanya diperiksa. Kebenaran-kebenaran yang diklaim melalui berita-berita yang beredar. Snopes bisa dengan tepat membaca ini hoax atau bukan hoax. Informasinya sangat komprehensif, saudara sekalian. Dan seringkali menjadi acuan utama para pengejar informasi atau para verifikator informasi yang teliti. Ada juga kita kenal yang namanya factcheck.org. Factcheck itu adalah situs yang menyediakan sarana untuk Anda mengecek fakta, apakah itu benar atau tidak. Bisa didapatkan pada www.factcheck.org. Situs web yang sangat independen dan non-partisan. Mereka memeriksa kebenaran-kebenaran melalui pernyataan politik, klaim-klaim yang sering muncul pada ranah sosial, ranah-ranah publik, dan itu terkait politik. Ada juga, saudara sekalian, PolitiFact. PolitiFact itu Anda bisa dapatkan pada www.politifact.com. PolitiFact.com itu adalah situs web yang terkenal yang juga memeriksa kebenaran-kebenaran informasi, terutama sekali berkaitan dengan pernyataan politik. Caranya mereka mengukur itu melalui skala-skala kebenaran hingga memantau yang kita sebut dengan kepalsuan itu atau palsu. Yang kita juga kenal dengan istilah lain adalah pants on fire. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada juga yang namanya Google Fact Check Tools. Sebuah piranti yang disiapkan oleh Google melalui mesin pencarinya yang menyediakan fitur itu. Fitur itu memeriksa keaslian informasi. Anda dapat menggunakan fitur itu guna melakukan pencarian
melalui Google dan memverifikasi kebenaran fakta-fakta apakah itu bisa dipercaya atau tidak. Ada kita menemukan sebuah situs yang namanya Hoaxy. Kita bisa dapatkan itu melalui hoaxy.uni.eu.edu. Hoaxy adalah alat yang dikembangkan oleh Indiana University Network Science Institute yang membantu Anda melihat sejauh mana kebenaran itu, penyebaran informasi itu. Dan Anda bisa bagaimana melihat penyebaran informasi itu dengan pola-pola yang tentu saja mencurigakan. Yang terakhir saudara sekalian, kita sekarang ini di era digital ini memiliki reverse image search. Itu poin ke-6. Mereka di reverse image search ini memang lebih banyak mengarah pada gambar, pada sketsa yang sebetulnya itu palsu. Platform ini lazim digunakan dan sampai sekarang cukup terkenal. Seringkali orang berusaha untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Apakah gambar yang disebarkan itu benar? Reverse image search itu akan menjawab apakah itu benar atau tidak. Catat saudara-saudara sekalian, tidak satu alat atau platform pun di dunia ini yang akurat 100%. Itu penting. Tidak ada satupun platform pengecek fakta itu yang bisa bekerja efektif 100%. Artinya ada kemungkinannya juga terjadi kesalahan. Saya mau membahas sedikit tentang bagaimana kita menghindari. Itu jauh lebih penting daripada kita harus mengecek. Jadi kita tidak boleh menjadi bagian dari produsen atau orang-orang yang sengaja aktif membuat informasi palsu. Pertama saudara-saudara sekalian, saudara harus melakukan verifikasi sumber informasi. Pastikan informasi yang Anda terima itu berasal dari sumber yang layak dipercaya. Sumber-sumber yang layak dipercaya itu banyak. Bisa merupakan lembaga maupun orang-orang perorangan. Pada orang-orang perorangan, kita bisa meyakini orang-orang tertentu memiliki kredibilitas yang baik sekali untuk produksi dan menyebarkan informasi sehingga orang-orang tidak perlu ketakutan akan berhadapan dengan informasi palsu. Orang-orang ini tidak banyak, tetapi mereka terus aktif memproduksi informasi yang benar. Juga melalui lembaga. Ada lembaga-lembaga tertentu itu yang sengaja menjaga dengan baik bagaimana informasi yang mereka keluarkan itu sudah terverifikasi kebenaran-kebenarannya. Langkah yang kedua yang harus Anda lakukan adalah melakukan cek fakta. Kita sudah berbicara tadi tentang bagaimana cara melakukan pengecekan fakta. Ada 6-7 situs atau platform yang membantu kita untuk mengecek kebenaran-kebenaran fakta itu. Dan itu bisa kita gunakan sebelum kita melakukan share ulang informasi atau pesan-pesan yang kita terima melalui media sosial. Perhatikan baik-baik tanggal publikasi. Kadang-kadang informasi yang dilempar berikutnya dengan tujuan hoax itu adalah sesuatu yang sama sekali sudah tidak up to date atau tidak aktual lagi. Diproduksi terus hanya untuk mengacaukan situasi pemahaman orang-orang pada penerima informasi. Apakah itu benar atau tidak? Tanggalnya, waktunya mesti kita periksa. Ada yang penting dari diri kita, dan itu ada pada Anda, ada juga pada saya. Apa itu? Kita memiliki kemampuan daya kritis atau nalar. Gunakan daya kritis itu ketika Anda menerima informasi. Anda bisa mencerna setiap informasi itu baik berupa grafik, gambar, audio, video. Juga naskah-naskah tulis. Apakah itu benar? Itu dibutuhkan daya kritis yang ada pada Anda, juga ada pada saya. Saudara sekalian, kita diminta berhati-hati dengan media sosial.
Mengapa? Karena media sosial memiliki cakupan jangkauan atau spektrum yang sangat luas. Kalau Anda hari ini melempar informasi, Anda tidak menyangka bahwa informasi itu akan sampai ke Australia, akan sampai ke Amerika, ke benua Eropa, ke benua Afrika, dan seterusnya. Kita sering diingatkan agar tidak terburu-buru membagi informasi. Jadi kalau ada informasi yang datang kepada Anda dan Anda yakini informasi itu sifatnya katakanlah berbau mendiskreditkan pribadi, lembaga, dan seterusnya, Anda periksa dengan baik. Hati-hati, jangan cepat-cepat membagi informasi itu, dikarenakan itu bisa saja adalah hoax. Langkah terakhir adalah langkah ketujuh. Ini tidak semua orang biasa lakukan, tetapi ada juga orang yang biasa melakukannya. Apa itu, saudara sekalian? Mereka melaporkan. Jadi pada platform media sosial ada fasilitas melaporkan. Bila mana Anda mencurigai informasi ini, Anda boleh mengirim ke manajemen penyedia jejaring media sosial itu agar mereka tahu. Fasilitas laporan ini kadang-kadang atau bahkan efektif sekali menghentikan peredaran hoax. Saudara-saudara sekalian, saya kira barangkali itulah pemahaman-pemahaman yang penting untuk kita diskusikan pada sesi kali ini. Saya mau mengingatkan kembali bahwa hoax itu adalah informasi yang sengaja dibuat, diproduksi dengan tujuan menyesatkan, memanipulasi khalayak. Tentu melalui jaringan informasi dan yang sekarang kita kenal jaringan media sosial, yang tentu itu efektif sekali digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Saya Zulkarnain Hamson mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas perkenannya mengikuti video tentang bagaimana hoax dan bagaimana cara menghindari hoax. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya.